Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin untuk bisa dibeli pada perdagangan besok 2 Februari 2021. Baik, yang pertama yang akan saya cek adalah ERAA. Kalau kita lihat ERAA hari ini itu kendalnya doji ya. Doji sehari sebelumnya dia mengalami kenaikan. Kemudian pada hari ini dia hanya berbentuk doji, tapi ada sedikit penurunan sekitar 0,36%. Apakah direkomendasikan beli besok? Oke, mari kita coba lihat ya. Kalau dari segi MACD-nya ini beli ya teman-teman ya. Ini rekomendasinya beli kalau dilihat dari MACD-nya. Ya, sama juga dari sini kita lihat. Kalau kita lihat di MACD harian, dia ini memang masih berada di atas 0. Kemudian juga dari sisi trennya, dia masih terjaga di atas MA9. Ya, masih terjaga di atas MA9 teman-teman. Dia belum patah dari garis trennya. Inilah kekuatan ERAA. Jadi buat teman-teman yang mau, kalau kita lihat dari IHSG, coba kita lihat dari, bukan gitu caranya ya. Ya, ini dia masih terjaga di atas MA9 ya. Jadi ini membentuk sudut sekitar 30 derajat lah. Begitu. Coba kita lihat IHSG. IHSG hari ini itu seperti kita ketahui itu naik sekitar 3,5% secara weekly. Secara weekly dia berusaha bangkit ya, masih berusaha bangkit gitu. Tapi kebangkitan IHSG ini sebenarnya masih belum begitu kuat ya. Jadi dia ada kemungkinan dia ini hanya rebound saja gitu. Dia cuma rebound sebentar kemudian turun lagi. Ini secara teknikal. Kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman ya? Karena berdasarkan historinya, ini terpaksa saya tunjukin nih yang mana ya. Itu kalau teman-teman cek ya, saya perlihatkan saja buat teman-teman. Nggak bisa. Ya, ini chartnya komposit ya. Ya, jadi komposit ini sekarang mari kita lihat, saya ubah dulu. Jadi saya geser ke kanan aja. Jadi ini chartnya untuk komposit. Ini mingguan, saya ubah jadi harian ya. Baru kita cari ke 2018. Kita geser. Saya pernah temukan di 2018 itu tepatnya di bulan April. Ya, di sini ya teman-teman ya. Saya perbesar ini. Oke. Di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang ke-8-nya dia rebound, tapi setelah itu, setelah hijau lagi dia melanjutkan penurunannya. Jadi ada kemungkinan kenaikannya itu hanya rebound. Itu juga perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi
kenaikan dari IHSG itu boleh jadi hanya rebound. Jadi itu yang perlu kita waspadai juga. Ya, kita kembali lagi ke layar chart Mirai Aset. Oke. Ini tampilan komposit ya, IHSG. Itu kalau kita lihat dari model candlenya ini bullish engulfing ya, masih akan melanjutkan kenaikan. Ya, ada bullish engulfing ya, membentuk bullish engulfing di mana candle terakhir itu menutupi candle sebelumnya, menutupi body candle sebelumnya secara full, secara penuh. Artinya ada indikasi dia melanjutkan kenaikan. Jadi kalau besok ini dari model candlenya ini masih akan melanjutkan kenaikan. Adapun hari-hari selanjutnya itu masih belum jelas. Boleh jadi dia naik terus kemudian melanjutkan trennya, tapi bisa jadi juga dia naik lagi kemudian turun lagi, buat naik untuk turun gitu. Ini kenapa dia harus naik dulu, mungkin karena maksimalnya memang 7 hari itu sudah tidak wajar kalau hari ke-8-nya masih merah, karena itu terjadinya hanya di tahun 2018. Saat itu kan ada semacam krisis ya, juga di tahun 2018 2019 itu. Oke, sekarang kita beralih pada saham yang akan kita analisa. Saya ubah dulu ini ke stop. Oke, kita lanjut pada ERAA ya. Untuk ERAA ini dia masih dalam trennya. Hari ini dia memang tidak mengikuti kenaikan harga saham yang begitu pesat ya. ERAA masih terjaga dalam trennya. Kalau kita lihat juga dari sini, dia masih terjaga juga di atas titik nol ya. Ini untuk ERAA. Jadi bagi yang beli ERAA ini dalam kondisi market bullish sedang naik-naiknya itu boleh membeli ERAA. Jangan lupa siapkan money management untuk untuk antisipasi kalau misalkan IHSG tiba-tiba mengalami penurunan, atau melakukan cut loss. Cut lossnya kalau di harga sudah berada di bawah MA10 ya, di bawah MA9 ya. Ini saya gunakan MA9. Jadi kalau bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya, kalau seperti ini belum cut loss. Kenapa? Karena setelah candle merah ini tidak ada candle berikutnya yang close di bawah low dari candle merah ini. Makanya kita katakan ini masih dalam tren. Ya, ini kebaikan dari ERAA. Ya, jadi untuk ERAA itu masih direkomendasikan beli untuk besok. Selanjutnya kita menuju ke saham MDKA. Saya pilihkan saham-sahamnya. Kalau teman-teman mau request boleh. Ini kalau kita perhatikan MDKA ini kan sudah, ini area supportnya yang tertinggi ya, 2900. Dia berusaha naik. Ini kalau volumenya, kalau kita lihat volumenya berapa ini? 1316560. Yang di sini atau yang di sini ya, bisa diperbandingkan, itu masih lebih besar di sini ya teman-teman ya. Masih lebih besar volume kenaikan yang ini. Jadi peluangnya untuk naik, daya dorongnya itu masih lebih kuat di sini teman-teman. Daya dorongnya untuk naik lebih tinggi lagi. Itu MDKA.
Dari segi MACD memang ini belum balik arah, tapi kalau kita lihat di pola mingguannya, weekly-nya, ini dia sudah cukup mendukung untuk dibeli. Kemudian apa lagi? Mika. Untuk Mika sebenarnya bagus untuk, kalau kita lihat dari chart mingguannya ini oke. Kita lihat MACD-nya masih di atas 0 ya. MACD-nya ini di atas 0. Artinya dia berada pada fluktuasi kenaikan. Ini juga kalau kita lihat juga MACD-nya di harian ini menanjak. Dia menanjak dia, teman-temannya, dan belum patah. Oh, ini mungkin ekornya ini panjang ya, sedikit menakutkan sih. Kita cari lagi yang ekornya panjang ke atas. Ini ekornya panjang ke atas, benar turun. Ini contohnya ya. Ini contohnya ekornya panjang ke atas, tapi ternyata setelahnya naik, teman-teman. Ternyata setelahnya naik. Ini contohnya ekornya panjang ke atas. Ini juga ekornya panjang ke atas. Ternyata setelahnya naik. Jadi tidak bisa, ini contohnya ekornya panjang ke atas ya. Setelahnya dia doji dulu, setelah itu baru naik lagi. Jadi ternyata dia tidak bisa diambil kesimpulan bahwa kalau ekornya panjang ke atas pasti turun. Tidak juga ternyata. Ya, tidak juga mesti seperti itu, teman-teman ya. Harian dia masih memperlihatkan pola konsolidasi, tapi dari MACD hariannya dia sudah menanjak naik. Nah, di situ kekuatannya, ditambah dengan tadi analisa volume. Ini kan volumenya 383, 839 ya. Volume, kenapa kita ambil volume ini? Karena ini yang tertinggi, resistensi volume yang tertinggi. Kita bandingkan dengan volume di sini. Ini volumenya 412 ya, 412,258. Di sini 383. Jadi di sini lebih tinggi, teman-teman, volumenya. Ya, volume transaksinya lebih tinggi. Jadi di sini kalau kondisinya volumenya lebih tinggi, biasanya dia akan meneruskan kenaikan. Dari segi candle mingguan juga oke dia. Dari MACD-nya ini perlihatkan di atas 0 ya, dan dia baru mulai mau naik gitu. Ya, ini caranya kita coba lihat historinya. Kalau dia sudah naik, setidaknya dia konsolidasi. Tapi kalau kita beli misalkan di sini, pasti akan naik gitu ujung-ujungnya. Setidaknya ujung-ujungnya tuh naik, teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi dia ini trennya secara mingguan masih oke. Jadi untuk Mika juga masih layak untuk dipertimbangkan. Saya tambahkan lagi INAF. Saya berutang pada INAF ini. Dulu ada yang request, saya coba analisa, ternyata meleset jauh. Secara harian dia masih, ini dari MACD-nya tampaknya dia penurunannya mulai melambat ya. Mulai melambat ya, sudah mulai mengarah ke puncak penurunannya gitu. Ini sudah rendah sekali nih, 2790 nih ya. Jangan buru-buru jual, lebih baik beli lagi supaya nanti terjadi averaging harganya, yang tadinya harga belinya 7.000 berubah menjadi setengahnya gitu. Dari segi, wah ini memang lagi parah ini. Masih parah ya. Secara harian dia tadi, aduh, parah banget. Tadi HSG naik tinggi, dia ternyata dia malah turun ya. Turun -4 lagi, hampir lagi ARB. Tapi kalau kita perhatikan penurunannya ini, volumenya malah meningkat volumenya. Volume penjualannya meningkat. Kasihan banget ya, berarti tadi itu banyak yang mulai beli. Boleh jadi sudah mulai banyak yang mulai beli.
cara ceknya gimana nih? Sini mungkin. Coba enough. Saya pilih enough. Foreign-nya hari ini netnya 2. Ya benar, masih terjadi, itu terjadi akumulasi ya. Terjadi akumulasi dia. Di asing mulai membeli enough. Benar ya, makanya kenapa tadi volumenya cukup tinggi. Ini Indofarma ya, enough ya teman-teman ya. Ini buy-nya kan 8 juta ya, sell-nya 5 juta. Kemudian untuk KF coba, karena biasanya bersama dengan KF sama ya, net akumulasinya itu masih sama-sama 8 juta teman-teman. Jadi sepertinya saham ini sudah mulai dikoleksi oleh asing. Jadi nampaknya ini tidak lama lagi akan membuat kejutan naik. Kita kembali lagi ke chartnya teman-teman. Ini untuk enough ya. Ini dia memang penurunannya sudah cukup parah. Ya. Bayangkan MACD ini sampai menonjol aduh sampai di bawah 100 banget ini. Coba kayak sama aja. Kira-kira itu saja ya teman-teman. Kalau ada request saham lain boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.